wabarakatuh. Nama saya Farah Karisa Hafiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlengkapan dan peralatan kantor. Perlengkapan dan peralatan kantor merupakan hal yang wajib menunjang operasional perusahaan. Para karyawan dituntut untuk memiliki kinerja yang baik sehingga organisasi di mana mereka bekerja dapat berkembang dan bersaing dengan organisasi yang lainnya. Namun, kompetensi dan pengetahuan di bidang masing-masing saja tidak cukup dalam pelaksanaannya. Para karyawan tersebut juga perlu disediakan alat-alat dan perlengkapan pendukung. Tanpa hal-hal tersebut, segala aktivitas dapat terkendala. Seringkali kita masih sulit membedakan antara perlengkapan dan peralatan kantor. Tanpa sadar, pengelompokan yang salah mempengaruhi data inventarisasi dan juga pembukuan yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Itulah mengapa bagian inventaris harus benar-benar memahami perbedaan. Peralatan kantor bisa diartikan sebagai barang-barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama dan mengalami penyusutan. Biasanya benda-benda tersebut besar dan berat, serta memerlukan perawatan khusus karena harganya yang relatif mahal. Setiap periode akan dilakukan perhitungan nilai guna peralatan sesuai dengan besarnya nilai penyusutan yang kemudian akan dicantumkan dalam pembukuan. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Yang pertama, peralatan kantor. Yang pertama, meja kantor. Meja kantor biasanya dibuat dengan desain khusus untuk peralatan kantor. Untuk meja ini biasanya dilengkapi dengan laci yang bisa digunakan untuk menyimpan berbagai macam berkas, alat tulis, dan perlengkapan kantor lainnya. Yang kedua, kursi kantor. Kursi kantor juga perlu dibuat dengan desain khusus untuk perkantoran, yang dimana ditujukan untuk ketika kenyamanan bekerja. Ketinggian kursi kantor biasanya bisa diatur, lalu juga ditambah sandaran dan bantalan dari bahan kain. Bisa. Yang ketiga, komputer. Komputer adalah rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan dengan program yang diberikan. Di perkantoran, alat ini biasa digunakan untuk mengelola, menyimpan berkas, lalu menampilkan monitor dan bisa juga di-print. Lemari arsip. Lemari arsip bisa menggunakan filing kabinet yang mana biasanya memiliki beberapa laci dalam 1 hingga 6 laci, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan alat. Alat kearsipan ini bisa digunakan di kantor untuk menyimpan berbagai berkas. Yang kelima, mesin absensi. Mesin absensi diperlukan untuk mengumpulkan data kehadiran karyawan di kantor. Dengan menggunakan alat ini bisa mempermudah mengetahui dan melacak kehadiran karyawan. Yang keenam, pesawat telepon. Pesawat telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa suara. Alat ini juga bisa menyambungkan atau mengalihkan ke telepon lain. Yang ketujuh, mesin fax. Mesin fax adalah alat komunikasi yang digunakan mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dan hasil yang serupa dengan aslinya. Yang kedelapan, mesin hitung uang. Mesin perhitungan uang biasa digunakan di kantor perbankan. Alat ini dimaksudkan untuk menghitung uang dengan lebih cepat, lebih teliti, dan untuk memperkecil risiko kesalahan menghitung. Yang kesembilan, mesin printer. Mesin printer adalah perangkat komputer untuk keperluan cetak tulisan dan gambar di atas kertas. Mesin ini biasanya diperlukan untuk pekerjaan administrasi dan surat menyurat. Yang ke-10, mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah alat elektronik yang berfungsi untuk membuat salinan di atas kertas dari dokumen, buku, foto, dan sumber lainnya. Yang 11, scanner. Scanner adalah alat untuk memindai objek lalu menyimpan ke media penyimpanan. Alat ini memiliki kesamaan dengan fotokopi, namun perbedaannya adalah fotokopi langsung mengeluarkan hasil cetak dari pemindahan tersebut, sedangkan scanner untuk menyimpan hal pemindahan tersebut. 12. USB flash drive. USB flash drive adalah penyimpanan data portable yang menggunakan dengan dihubungkan ke port USB. Media ini bisa digunakan untuk menyimpan berbagai data, baik itu dokumen, foto, suara, video, dan lain-lain. Yang ke-13, proyektor LCD bisa digunakan untuk memproyeksikan tulisan, gambar, dan video pada media memiliki pemutaran datar, misalkan tembok. Alat
Alat ini biasa digunakan untuk membantu presentasi ketika rapat kerja di kantor. Ke-14, jaringan internet. Jaringan internet diperlukan biar komputer bisa terhubung dengan internet kapan saja. Yang ke-15, alat sortir. Ketika memiliki keperluan surat menyurat, lalu mendapati banyak surat dan dengan rangkap yang banyak juga, maka untuk memudahkan, memperingatkan, dan mempercepat pekerjaan dalam memisahkan surat-surat tersebut bisa menggunakan alat sortir di kantor. Saya akan menyebutkan jenis-jenis perlengkapan kantor. Yang pertama, ada pulpen. Pulpen adalah alat tulis kantor yang penting karena banyak keperluan tulis-menulis di kantor. Tulisan pada pulpen ini, jika salah satu bisa dihapus menggunakan tip X. Namun meskipun begitu, alat tulis ini kebanyakan digunakan untuk penulisan yang tanpa perubahan. Sedangkan untuk penulisan yang mungkin nanti perlu perubahan, bisanya menggunakan pensil. Yang kedua, tip X. Tip X adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari tinta pulpen. Alat ini mengganti hasil penulisan dengan menutupinya menggunakan cairan yang bisa mengering dengan cepat. Yang ketiga, ada pensil. Pensil juga bisa dijadikan sebagai alat tulis kantor. Kelebihan pensil adalah jika terjadi kesalahan, penulisan bisa mudah dihapus dengan menggunakan alat penghapus. Penghapus adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dalam pensil. Alat ini bisa menghapus dengan bersih, oleh karena itu banyak yang menggunakan untuk penulisan yang mungkin nanti perlu perubahannya. Yang kelima, di kantor, kertas biasanya digunakan untuk surat menyurat dan dokumentasi. Jenis kertas yang biasa digunakan untuk keperluan tersebut adalah HVS dan NCR. Lalu keperluan lain mungkin untuk alat promosi seperti brosur dan pamflet. Kertas yang dapat digunakan adalah jenis kertas art paper, mat, dan matte paper. Yang keenam, ada penjepit kertas. Penjepit kertas adalah alat untuk menyatukan beberapa kertas. Kertas yang dijepit dengan alat ini bisa mudah dibuka kembali. Penggunaan alat ini biasanya ditujukan untuk berkas yang disatukan sementara waktu. Yang ketujuh, ada stapler. Stapler adalah alat yang bisa digunakan untuk menyatukan beberapa kertas. Alat ini digunakan dengan cara menekan isinya yang berbentuk huruf U hingga mengikat beberapa kertas. Yang kedelapan, ada penggaris. Penggaris adalah alat pengukur dan alat untuk menggambar garis lurus. Beberapa macam penggaris bisa dipilih untuk perlengkapan kantor. Misalnya, Anda ingin menggaris lurus atau berbentuk segitiga, lalu yang berbahan plastik atau besi. Yang kesembilan, ada gunting. Gunting adalah alat yang bisa digunakan untuk memotong yang benda-benda tipis seperti kertas, plastik, kain, tali, kabel, dan lain-lain. Yang ke-10, ada perekat. Banyak jenis perekat yang bisa digunakan, misalnya adalah lem, lakban, dan lain-lain. Lem adalah bahan perekat yang dapat digunakan untuk merekatkan dua benda atau lebih. Sedangkan lakban adalah alat yang bisa digunakan untuk merekatkan kertas yang sobek atau robek dan bisa juga menjilid dokumen. Yang ke-11, ada amplop. Amplop adalah bungkus dari surat, dokumen, dan benda lain yang bisa dikirim per pos. Amplop bisa dibuat dari kertas yang dipotong, dilipat, dan dibentuk sedemikian rupa sesuai pola. Di amplop bisa ditambahkan nama dan alamat penerima, lalu juga nama alamat pengirim, lalu ditutup dengan perekat. 12. Kop surat. Kop surat diperlukan untuk perusahaan yang berkembang dan maju. Daripada menggunakan kertas biasa, dengan membuat kop surat, perusahaan bisa menampilkan identitasnya dan dapat meningkatkan kredibilitas surat yang dibuat. 13. Ada stempel. Stempel adalah alat yang bisa digunakan untuk mengesahkan suatu dokumen. Dokumen tersebut bisa berupa nota, surat, dan lain-lain. Beberapa jenis stempel bisa dipilih, misalkan Runaflex, Flash, dan lain-lain. 14. Tinta printer. Tinta printer bisa disesuaikan dengan keperluan. Apakah ingin satu warna menggunakan hitam atau full warna dengan CMYK. Meskipun keperluan print di kantor kebanyakan untuk satu warna hitam, namun tampaknya banyak kantor yang menyiapkan
warna sekedar sebagai pelengkap. Yang ke-15 ada kalender. Meskipun di smartphone karyawan memiliki kalender digital, kalender kertas di kantor juga penting. Alat ini bisa digunakan untuk perlengkapan kantor sebagai alat pengingat pekerjaan, pengingat hari penting, perencanaan jadwal, dan sebagainya. Kalender kebanyakan diletakkan pada dinding di meja kantor. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.